Selamat malam, saya Adam Firmansyah. Sebelumnya saya akan mempresentasikan terkait untuk proposal skripsi yang saat ini alhamdulillah sudah disetujui judulnya oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Ari Apriliani. Terkait untuk tugas tersebut, saat ini saya kerjakan sebagai tugas praktek yang diberikan oleh Bapak Ihsan selaku dosen dari metode penelitian. Untuk judulnya sendiri di sini adalah pengaruh kepemimpinan, sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan call center jasa ekspedisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Firmansyah dengan nomor induk mahasiswa 111201001. Di sini sebelumnya saya akan bahas dari bab 1 terkait untuk produktivitas. Di sini sangat berhubungan langsung dengan sumber daya manusia. Maka dalam hal ini sangat penting diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba juga pasti meningkat. Peningkatan produktivitas ini sangat berkaitan dengan kinerja karyawan yang merupakan sumber daya manusia dalam perusahaan. Sehingga sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting dalam perusahaan. Berikut yang disampaikan oleh Ruth Khairunisa pada penelitian di tahun 2021. Dalam beberapa faktor ini, ada beberapa yang mempengaruhi produktivitas. Yang saya maksud produktivitas ini adalah kinerja karyawan. Di antaranya adalah kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan di sini untuk faktor terakhir adalah lingkungan pekerjaan. Untuk pemimpinan sendiri di sini adalah seni untuk membuat karyawan melakukan tugas sesuai dengan keinginan pemimpin, menurut referensi dari Sinambela dan Lestari tahun 2021. Penelitian saat ini dilakukan terhadap PT Si Cepat Ekspres Indonesia. PT Si Cepat Ekspres Indonesia bergerak di bidang logistik pengiriman paket yang memiliki jangkauan ke seluruh Indonesia dengan gerai dan gudang sortir yang tersebar di pulau-pulau besar di Indonesia. Didirikan pada tanggal 21 Februari tahun 2014 dengan status saat itu sebagai perusahaan startup, Si Cepat saat ini masih menjadi perusahaan ekspedisi pengiriman yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia dengan motonya yaitu ketika semua jadi mudah, yang pada proses perjalanan pengiriman, alur kerja, dan hampir seluruh aspek dalam hal memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan tidak luput dari penggunaan teknologi terkini dalam perjuangannya dari tahun 2014 hingga saat ini. Dalam jangkauan pengirimannya, Si Cepat saat ini sudah mencakup pengiriman ke seluruh Indonesia. Berikut untuk beberapa tahun terakhir terkait untuk pencapaian. Mohon maaf, tabel pencapaian dari PT Si Cepat di sini mulai dari April 2021 sampai dengan Mei 2023. Sebelum menjelaskan data di atas, perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa call center PT Si Cepat Ekspres ini memiliki target yaitu SLA sebanyak 98% daily, weekly, atau monthly. Sedangkan penilaian lain adalah AHT yaitu average handling time, tidak lebih dari 3 menit 30 detik. Dari keseluruhan tabel 1.1, di sini memang ada sedikit penurunan setiap bulannya. Untuk beberapa sebabnya mungkin nanti akan dijelaskan seiring dengan penelitian yang berjalan. Seperti itu. Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan tentang pengaruh kepemimpinan. Keberhasilan suatu organisasi juga tidak terlepas dari kualitas pemimpinnya. Sebab pemimpin yang berkualitas itu mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam perusahaan, memiliki kemampuan untuk mengarahkan kegiatan bawahan yang dipimpinnya, mengantisipasi segala perbuatan yang terjadi tiba-tiba, dapat mengkoreksi segala kelemahan-kelemahan yang ada, sanggup membawa organisasi kepada tujuan yang telah disepakati dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dari proposal ini, rumusan masalahnya adalah apakah kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan? Lalu yang kedua, apakah sistem informasi manajemen mempengaruhi kinerja karyawan? Dan yang ketiga adalah apakah lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan? Sedangkan tujuan penelitiannya adalah di sini kontribusi teoritisnya untuk
menambah wawasan dan pemahaman ilmu bidang pengetahuan, tepatnya manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja. Kontribusi praktisnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan gagasan serta inovasi yang bisa dimanfaatkan bagi perusahaan yang berkaitan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan di sini sistem informasi manajemen dan lingkungan kerja terhadap karyawan. Untuk bab 2, kajian teori dan dasar pengembangan hipotesisnya, di sini lebih mengarah kepada karyawan yang kinerja karyawan ini sangat dipengaruhi dan bahkan bergantung pada kualitas dan kemampuan kompetitif SDM yang dimilikinya. Kinerja seorang pegawai merupakan hal yang bersifat individu, karena setiap pegawai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Pihak manajemen dapat mengukur pegawai atas unjuk kerja berdasarkan kinerja masing-masing pegawai, menurut Nur Handayani 2022. Kemudian di sini kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi dan perusahaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebuah organisasi maupun perusahaan, kepemimpinan juga mempengaruhi kinerja karyawan pada instansi atau organisasi. Kepemimpinan yang baik mampu menghasilkan hasil yang baik bagi perusahaan serta menghadirkan rasa nyaman pada pegawai saat bekerja. Untuk yang kedua di sini adalah pengaruh sistem informasi manajemen terhadap kinerja staf call center Si Cepat Indonesia. Pemimpin yang baik mampu memberi motivasi kepada karyawan untuk bertindak profesional pada pekerjaannya sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Dengan demikian, kepemimpinan dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan. Sebelumnya telah dilakukan studi mengenai kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Berikut dari penelitian Sinambela dan Lestari tahun 2021. Kemudian di sini sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini merupakan kumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses, menyimpan, untuk bisa digunakan dalam pengambilan suatu keputusan oleh seorang manajer. Penelitian Laia pada tahun 2022. Dalam hal ini, PT Si Cepat Indonesia, Departemen Call Center menggunakan sistem pendukung untuk beroperasi sehingga bisa memenuhi target call serta follow up lebih lanjut langsung kepada gerai. Beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan oleh call center diantaranya adalah Barantum, Monitoring, TMS, dan X-Lite. Kemudian di sini ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja di sini memiliki dampak yang sangat baik ataupun buruk terhadap personel, tergantung dari bagaimana lingkungan kerja tersebut dirasakan oleh pegawainya. Dengan kata lain, jika lingkungan kerjanya baik, maka karyawannya baik, akan lebih bersemangat atau termotivasi untuk bekerja. Namun sebaliknya, jika lingkungan kerjanya kurang kondusif, hubungan dengan atasan buruk ataupun semacamnya, maka akan berpengaruh buruk juga terhadap kinerja karyawan tersebut. Kemudian di sini ada pengembangan hipotesis. Nah, di sini untuk kepemimpinan sendiri adalah H1. Ini berpengaruh positif. Sistem informasi manajemen ini adalah H2, berpengaruh positif, dan di sini ada lingkungan kerja yang berpengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Berikut adalah kerangka berpikir. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di PT Si Cepat Express Yogyakarta pada bulan Juli 2023. Sedangkan untuk desain penelitiannya sendiri, di sini penelitian ini didesain untuk melihat pengaruh kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Si Cepat Express Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu mengacu pada data perusahaan yang tersedia dari aplikasi dan sistem yang digunakan pada perusahaan serta tempat kerja.
Selanjutnya, seluruh data perusahaan yang didapat akan di-compare dengan penyebaran kuesioner pada karyawan perusahaan tersebut. Variabel dependennya sendiri di sini adalah kinerja karyawan, sedangkan variabel independennya ada kepemimpinan, sistem informasi manajemen, dan lingkungan kerja. Skala pengukuran variabel. Di sini untuk skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert untuk proses perhitungan data kuesioner. Skala Likert ini merupakan skala penelitian yang dipakai untuk mengukur sikap dan pendapat. Skala ini digunakan untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan responden menunjukkan tingkat persetujuan terhadap serangkaian pertanyaan. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel diambil dari jumlah seluruh staff call center, termasuk team leader, supervisor, manager. Untuk tambahannya mungkin di sini ada backup TL dan senior staff. Untuk metode pengumpulan data di sini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data yang digunakan dalam proses penelitian adalah dengan cara pengambilan kuesioner pada staff call center dan melakukan pengecekan langsung ke lokasi tempat kerja. Di sini sekedar tambahan, untuk sistem informasi manajemen ini sangat membantu kami, terutama khususnya agent-agent ya, team leader, supervisor, manajemen, maupun saya yang meneliti. Dikarenakan sistem manajemen ini satu, bisa melacak produktivitas dari agent-agent tersebut, di mana agent-agent ini ketika proses penilaian KPI ini pasti mengandalkan sistem tersebut untuk menjatuhkan punishment atau mereview, memperpanjang kontrak, atau untuk sekedar melihat perkembangan dari agent tersebut. Kepemimpinan sendiri di sini sangat penting karena dari yang terlihat ini, pemimpin yang tegas mampu menciptakan kedisiplinan yang baik untuk agent-agent atau karyawan maupun bawahan dari manajer atau pemimpin tersebut ya. Lebih tepatnya di sini pada karyawan. Sedangkan yang terakhir ini lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang positif, seperti yang saya tinjau ke lokasi, sangatlah baik, sangat bagus, sangat kondusif untuk menunjang produktivitas dari agent-agent tersebut. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti sambil penelitian ini berjalan hingga bab 4 atau di bab 5 akan dijelaskan kembali. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Adam Firmansyah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.